Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak. Lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Oke, ketemu lagi nih ya. Ketemu lagi sama siapa? Halo, Ada guru apa kampung. lagi nih? Nambah kita nih. Tahu-tahu aja. Ngeri. Saya pemain baru, Bang. Siapa kenalin dulu dong, kenalin. Siapa nih, Bang? Nama saya biasa dipanggil si HC. C ya. Udah itu aja lah, HC. HC. Cuman 2 huruf HC. Itu Kerjanya bahaya tuh. Singkat, padat. Bahaya kalau zaman sekarang tuh orang HC. Masih pada minggir. Jangan buat lucuan. Iya, nggak boleh. Ya udah. Ya. Ayo. Kita tadi mau bahas apa nih? Tadi dia bilang sekolah itu candu, Bang. Itu kan yang entar. Tadi kesimpulannya UN. Menurut lu gimana? Penggantinya apa? Oh iya, UN. Iya. Telepon dulu ke situ tuh, coba. Tan. Entar aja dah teleponnya. Nanti kita ngomongin, tadi kan nyambungin tadi tuh ngomongin UN. UN itu diganti, Penggantinya apaan gitu. gantinya apa gitu. Tunggu Ki. Ada Bang Hace coba. Bang Iya. Hace gimana nih soal tentang UN ini kan dari orang di luar pendidikan deh. Berat. Kan? Berat. Gimana nih? Berapa gimana? Berat. Ini opini pribadi ya, Bang. Iya. Gak apa-apa, bebas aja kok. Pas ini mah. UN diganti atau dihapus? Iya. Kalau saya pribadi ya ngelihat perkembangan zaman, menurut saya pribadi memang baiknya diganti, bukan dihapus, diganti polanya atau sistemnya. Kalau kita bicara waktu mungkin seumuran kita dulu waktu kecil, Iya. pendidikan atau nilai bagus itu adalah stigma yang terus didoktrin oleh orang tua kita. Lu jadi orang harus jadi anak pintar, ya kan, nilai lu harus bagus, nanti biar jadi gede, biar jadi orang sukses. Itu dulu pemikiran seperti itu bisa terpakai. Tapi makin tahun berjalan dari tahun dulu sekarang sampai zaman sekarang ini, kalau saya ngeliat memang polanya atau sistemnya pendidikan itu sudah tidak bisa disamakan dengan yang dulu. Makanya kalau saya pribadi sih, kalau UN itu harus diganti, saya sangat setuju. Tapi Ganti ya, bukan dihapus ya. bukan dihapus. Nah, penggantinya apa nih? Nah, penggantinya kalau saya Ada ide nggak nih kan di luar dari pendidikan nih? kebetulan kan ide? anak juga, saya kan punya anak, dia sekarang sekolah 6 SD. Ini kalau nggak salah itu adalah ujian sekolah Ujian sekolah terstandar. ya ujian standarisasi dari sekolahnya. Artinya memang yang memberikan nilai itu adalah si para guru yang memang mereka berinteraksi langsung dengan anak didik muridnya gitu kan, secara langsung. Mereka yang lebih paham, lebih tahu sebenarnya potensi anak ini kemana. Bukan negara yang ujung-ujung tiba-tiba jebret ngasih standarisasi ke anak yang harus sama rata. Persoalannya adalah oke, kita di kota, asupannya mungkin lebih bagus, lebih baik daripada teman-teman atau anak didik murid yang di luar kota, yang di daerah, yang di pedalaman, yang sorry to say mungkin strata sosialnya nggak sama dengan kita. Apakah itu mau disamaratakan? Kan nggak fair rasanya gitu. Betul. Jadi ukurannya di kota tidak bisa dipakai sama dengan ukuran dengan teman-teman atau anak murid yang di pedalaman atau di daerah. Itu menurut saya kurang fair, kurang adil. Tapi sepakat dengan standar daerah gitu ya, jadi sesuai dengan Artinya wilayah memang, masing-masing gitu. Ya, sekolah itulah yang bisa menentukan kelulusan si anak itu. Mereka yang lebih tahu, lebih paham dari yang dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu, yang melihat langsung perkembangan anak didiknya itu sejauh mana. Berarti gini, Otonomi daerahnya harus dikuatin lagi gitu. Nah, tapi permasalahannya gini, Bang. Wah, masalah mulu ini hidup. Ini kok masalah mulu sih? Kalau nggak ada masalah nggak hidup kayaknya lah. Kan tapi gini, Masalah kalau mulu. dibilang, gua sih sepakat bahwa harus dibuat oleh orang-orang yang dekat dengan sekolah itu gitu, dengan orang yang dalam daerah yang sama, dengan
standar yang sama. Masalahnya adalah kalau kita terus-terusan begitu, bahwa orang yang di kampung standarnya nggak akan naik-naik terus nih. Kalau menurut gua tadi soal yang tadi sebelumnya gua bahas soal pemetaan, kan mau memetakan nih, di mana nih standar yang bagus segala macem. Ya kan kita juga kayak Aceh tadi bilang nggak bisa sama nih kota A, kota B, daerah A gitu. Iya. Nah takutnya kalau kita bikin standarnya per sekolah itu jadi rentan manipulasi. Ngerti nggak maksudnya? Manipulasi nilai. Bisa jadi. Manipulasi nilai. Jadi anak ini sebetulnya nggak lulus secara standar, belum menguasai materi, tapi karena dibikin oleh sekolah sendiri, dibikinlah anak itu, oh dia sudah bisa lulus, padahal enggak. Ini mesti ada pembenahan secara menyeluruh sebetulnya. Yang pasti sih yang tugas pertamanya adalah pemerataan. Tugas pertama pemerintah sebelum bikin UN terstandar dengan format yang bukan pilihan ganda ya, itu harus dengan pemerataan fasilitas. Pemerataan apa nih fasilitas? Fasilitas, SDM, ya, fasilitas sama SDM. Oke, fasilitas mau nggak mau kita mesti bikin, jangan sampai ada sekolah yang gedungnya bobrok. Oke. Bahkan nggak jauh-jauh dari Jakarta, di Bogor ada yang bobrok, di Jonggol banyak yang bobrok, di Depok banyak bang ya. Ada nggak sekolah yang bobrok di Depok? Bentar. Mau nyebutin lah. Mau nyebutin. Orang Depok soalnya. Untuk bobrok sih enggak kali ya. Nah, secara fasilitas bang ya, bukan secara fasilitas, bukan secara SDM-nya. Itu baru fasilitas, belum SDM-nya. Bisa. Nah, jadi memang ini tugas pertama pemerintah adalah memeratakan dulu fasilitas dan SDM-nya. Sama nggak? Setelah itu sama, baru bisa bikin seragam kayak ujian nasional atau uji kompetensi itu segala macam, bentuknya apalah itu nanti ada ahlinya yang akan membahas itu. Nah, konteksnya tapi sekarang gimana caranya menjelang ke sono kita berproses. Tapi setahun cukup nggak Ki? Masalah kan setahun. Menurut gue sih kurang bang. Ya, masalah kan setahun. Nah untuk tahun depan ini terakhir nih. Iya. Ini terakhir. Tahun depan udah nggak pakai UN. Iya. Nah itu gimana? Iya gimana? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya, gue ada setuju sama nggak setuju kayak sama lu kita tadi. Ya, Gak apa-apa. gue setujunya ini kan pemerataan masalah infrastruktur ya. Itu Dan termasuk SDM, ya termasuk infrastruktur teknologi dalam hal ini Iya. internet. Ya kan? Karena kita dari kemarin ngomongin bahasa online itulah. Online. Ya kan? Tapi di sisi lain, kemarin kan gue sempat nyinggung tuh masalah pembelajaran yang hasil akhirnya itu project. Ya kan? Project based learning. Project based learning itulah ya. Guru kampung ngomongnya bahasa Inggris. Ngeri nih. Ngeri. Anak Jaksel ya. Padahal makannya tempe. Tahu seksa nih, tahu seksa. Tahu enak nih. Tahu seksa, oke jujur. Lanjutannya nih kan, balik lagi setiap daerah punya potensi masing-masing dong, ya kan? Kayak potensi alamnya, potensi wisatanya gitu kan. Jadi pendidikan menurut gua di situ yang harus digalakkan supaya mengurangi juga yang namanya apa sih kalau orang dari desa ke kota tuh? Apa? Urbanisasi. Bukan imigrasi. Imigrasi mah keluar negeri boy. Oh, keluar negeri, salah gue. Iya, kalau itu kan ngurangin transmigrasi, Urbanisasi. irigasi. Kagak ada yang beres. Kagak ada yang beres. Iya, buat ngurangin yang tadi kan urbanisasi gitu kan. Ya, itu kan berarti harus dikembangkan potensi daerah. Ini yang namanya pendidikan kan kaitannya nggak cuma satu sektor, nggak cuma pendidikan. Jadi semua sektor itu harus terkait, mau itu kesehatan kayak departemen sosialnya kayak ya kan. Ini berarti akan terkoneksi. Berarti akan membuat orang di kampung betah di kampungnya sendiri. Nah, itu karena kampungnya akan punya potensi ekonomi. Nah, itu loh, yang maksudnya pemerataan ekonomi itu bukan tempatnya yang pindah, tapi sistemnya yang dibuat. Yang dibikin rata di Itu setiap daerah loh, sama. sistemnya itu. Nah, nggak buat sama juga sih. Pasti akan selalu ada perbedaan tingkat ekonomi. Sama dalam kan? arti gini, Bung, secara standar teknologi sama. Asal nanti ada konten-konten sesuai dengan lokalnya, itu silakan. Oke. Jadi gini nih, maksud gue itu adalah gimana cara si pendidikan ini mengeluarkan SDM yang mampu mengelola sumber daya di daerahnya. Nah, itu tidak melulu harus Cari. ke kota. Itu yang maksud gue di situ. Dari putra Sistem. daerah dong. Iya, putra daerah akan kembali ke Daerah. untuk Tapi mengelola boro-boro daerah. biasanya udah betah di kota nggak mau balik ke daerah. Nah, Ya, karena itu mungkin kan- di daerahnya belum memadai, Bang. Iya, harusnya kan Itulah. Nah, makanya tadi Abraham bilang butuh pemerataan secara teknologi,
infrastruktur dan ekonomi gitu. Nah ini makanya kan dibuat aja dari base project ini. Jadi kan, kira-kira school dimulainya apa- dari mana nih? Mulainya dari mana dari nih? tahapan paling dasar SD udah dimulai nih yang namanya kita mengembangkan mindset kita, pemikiran untuk melakukan Satu riset. visi ya, satu visi ya. Iya, jadi riset sederhana dari mulai tahapan sekolah dasar, mulai agak sedikit kompleks ke tahapan menengah, dan udah mulai yang bisa dipertanggungjawabkan saat SMA. Nah, Nantinya yang namanya universitas yang dibuat di setiap daerah itu kan beda-beda loh, nggak semuanya belajar akuntansi, nggak semua belajar Iya, iya. ya yang seperti itulah IT untuk jadi. hubungannya dengan Nah, UN apa boy? Hubungannya sama UN ini kan, UN itu adalah sebagai standar kan, standar nasional. Ya kan, standar nasional itu kita lihat dari benchmark daerah dong. Iya. Ya kan, bagaimana performa pendidikan itu menyokong ekonomi di daerah. Gue demen nih bikin serius Gitu nih. ya. Lu jangan potong, lu kalau terus begini biar Nah, Iya, kalau iya. gue serius gue ngomong pakai saya lagi nanti. Ini kayaknya gara-gara tahu kayaknya. nih. Kenapa jadi nggak betah? Ini hasil daerah, Bro. Hasil daerah ya kan. Ini juga boy. apaan ini tuh apa? Kue cucur. Bukan Iya. kue teh. Mirip buat ya boy. Hah? Mirip tapi Cucur. tapi Cucur nggak ada apa daku? cucur. Ya, Oh, cucur ini lah, Pak. produk asli Indonesia. Ini. Ada duanya nih. Oke. Iya. Ini ngopi deh. Itulah maksudnya, standarnya itu adalah kembali lagi agak ini batuk gua. Makan dulu sih lu. Tahan, nggak boleh batuk sembarangan kan. Ini dong, ini dong. Iya. Nih. Iya. Mengukur standar pendidikan itu bagus atau tidak dari tingkat ekonomi yang dihasilkan dari sebuah pendidikan tersebut di daerah. Jadi kan kita sekarang ribut masalah bonus demografi, tenaga skill unskill ya kan. Tapi pada kenyataannya nggak ada sistem pendidikan yang support ke arah sana, ya kan? Baik itu pendidikan kejuruan dan sebagainya. Waduh, Mas. Mau jatuh, Boy. Hati-hati. Gue udah jatuh. Ya. Enggak. Nah itu maksud gua, sistem pendidikannya harus dirancang ke arah yang lebih ke kearifan lokal. Berarti UN itu nggak lagi pilihan ganda. Ya enggak lah. Apa dong? Format yang paling tepat buat UN itu apa? Kembali tadi kan kita ngomongin tuh masalah Skills. sama kemampuan Analytical analisa, thinking. ya kan? Kan gini, kalau lu di desa, misal desa lu ngasilin jagung, ya kan? Ngasilin jagung misalnya sebulan cuma sekian ton lah. Sekarang gimana caranya ngasih ke murid nih, misalnya udah SMA deh, ya kan? Penghasilan jagung di desa kita tuh cuma 1 ton, ya kan? Dengan metode ini. Menurut kalian, nanti kalian riset sendiri ya. Ini kita bisa menghasilkan berapa ton? Berarti problem Gitu. solving berarti ya. Nah, lebih Iya. kepada pemecahan masalah. Itu bagus ke depannya, ya kan? Sama halnya kayak misalnya Nadiem menawarkan solusi fleksibel buat transportasi, buat beli barang, buat beli makan. Orang difasilitasi. Yes. Ada masalah kan sebetulnya kan? Yes. Dia nawarin solusi. Jadi usaha lagi kan? Ya. Itulah. Ya benar, berarti problem solving sama project based ya bos ya. Bayarnya pakai GoPay. Bayar apa? Hah? Bayar sekolah. SPP. Cuma di sekolah-sekolah tertentu boy. Belum sekolah negeri. Iya lah. Negeri yang gratis. Terus gimana jadinya? Kalau menurut lu gimana? Ngapa lu nanggut aja? Menurut gua, ya itu kan jangka panjangnya Hmm. lari ke sana, ya kan. Untuk jangka pendeknya ini gimana kan? Tadi kan solusinya gimana jangka pendeknya? Solusinya tadi kan, ya kalau bahasanya Nadiem kan dibilang kan portfolio itu sebetulnya sih bagus, ya kan. Kembali lagi, kira-kira bagaimana nih si para pendidiknya ini, ya kan? Si pendidiknya ini diberikan kayak saya nih untuk menggali itu kan gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Mungkin oke lah kalau yang kita sudah terbiasa dengan itu, tapi bagi mereka yang belum terbiasa, Perbaikan kan- SDM ya. iya itu kan PR lagi. Itu nomor 1 tuh. Itu nomor 1, makanya kan kita harus paling tidak ya sekarang kan banyak komunitas-komunitas ya kan. Nih kayak Pak Ari kan komunitasnya, ya kan. Ari, Banyak- oh iya Ari teman kita tuh. Lu harusnya telepon Ari. Telepon. Telepon tapi ini waktunya udah mau habis nih. Enggak, masih bisa. Hah? Masih bisa. Yakin lu? Lu kan 20 menit waktu kamera lu kan? Ntar lu kalau ngobrol kelewatan waktunya. Kagak, ntar kita batasin. Taruh aja, Li. Ya. Kagak dah, mendingan ntar di lanjutannya aja deh. Ada bagian 4 tadi. Segmen berikutnya dah. Ada Iya, bagian 4 tadi. iya makanya ya udah enggak apa-apa Jadi dah. solusinya gimana nih? Nah, ini kan solusinya jadi gimana? menurut masing-masing udah nih. Iya. Lu, Kalau gua sih ngeliatnya dari SDM-nya. Kalau dari HC kan berarti standar daerah. Iya.
tiap daerah punya standar masing-masing. Tapi kan ada kekurangannya juga tadi. Kalau dari gua kan pemerataan infrastruktur dan SDM. Lu juga sepakat sama itu sebetulnya. Tapi lu tambahin lagi tadi ada aspek ekonomi. Nah, Dia terkoneksi semua. Teknologi, ekonomi, segala macam sama ujungnya problem solving dan project based learning gitu kan. Iya, itu terkoneksi. Lu kan lebih memperbaiki SDM-nya. Percuma kita punya konsep bagus tapi gak ada SDM yang buat nerapin ke jalanan ke lapangan gitu kan. Nah, itu. Nah, berarti sudah ada solusi tuh. Ah. Kira-kira solusi kita didengerin kan yang Pak Menteri nih? Nah itu dia Pak Menteri, itu kan project based learning itu punya anak-anak bisa jadi portfolio mereka tuh. Nah. Itu loh. Cakep. Pak Menteri ngerti nggak? Merasa ngerti ya. Ntar gua coba hubungin Pak ya. Menteri, Mas Menteri. Oh iya lupa Mas Menteri. Ah, iya, Mas Menteri. Cek, tutup Cek, tutup Cek. Aduh, Tutup Cek. congorna. Begini katanya anak begini tutup. Iya. Udah deh, ntar kita mau telepon nih teman kita. Yang dari komunitas Guru kampus Guru Cikal. Oh, kampus Guru Cikal. Iya, oke. Dia udah punya konsep bagus katanya. Nah, kita dengerin dari dia gimana menurut kita ya. Iya, ya udah, ntar lanjutan aja ya. Oke, jadi punya part 4 kita nih. Iya. Dah, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.